Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Melinda Safitri, NIM T2017-4013. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka. Tanda pengenal gerakan pramuka ini dibagi menjadi 5, yaitu tanda umum, tanda satuan, tanda jabatan, tanda kecakapan, dan tanda kehormatan. Yang pertama adalah tanda umum. Tanda umum merupakan tanda yang dipakai oleh seluruh anggota pramuka dan berfungsi sebagai jati diri seorang anggota pramuka itu sendiri. Macam-macam tanda umum. Yang pertama adalah tanda tutup kepala. Yang kedua adalah setangan leher atau hasduk seperti ini. Lalu ada tanda harian, tanda pelantikan, dan tanda kepramukaan sedunia. Yang kedua merupakan tanda satuan. Tanda satuan adalah tanda yang menunjukkan tempat satuan di mana anggota pramuka bergabung. Satuan yang dimaksud di sini mulai dari satuan yang terkecil sampai satuan tingkat nasional. Oke, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam tanda satuan gerakan pramuka, dimulai dari satuan yang terkecil, yaitu tanda barung bagi siaga, tanda regu bagi penggalang, tanda sangga bagi penegak, tanda reka bagi pandega, dan tanda krida bagi satuan karya pramuka. Berikut merupakan contoh dari tanda reka di pandega, yaitu seperti ini. Ini merupakan tanda reka yang dipakai oleh anggota pramuka tingkat pandega. Yang selanjutnya ada tanda nomor gugus depan, ada badge daerah, dan tanda wilayah. Yang dimaksud dari nomor gugus depan adalah seperti ini. Ini merupakan 01144, merupakan nomor gugus depan di Racana IAIN Jember bagi yang perempuan. Sedangkan bagi yang laki-laki, nomor gugus depannya adalah 01.143. Yang selanjutnya adalah badge wilayah. Wilayah Jawa Timur dan Jember. Tanda pengenal gerakan pramuka yang ketiga adalah tanda jabatan. Tanda jabatan merupakan tanda yang menunjukkan jabatan seseorang beserta hak dan kewajibannya yang melekat pada jabatan tersebut. Tanda jabatan ini biasanya dipakai oleh pemimpin atau ketua pramuka. Kalau di SMA atau di Racana biasanya seorang pemimpin memiliki tanda jabatan berupa lencana yang dipakai di bagian kiri, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Tanda pengenal gerakan pramuka yang keempat merupakan tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang anggota pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan usianya. Tanda kecakapan ini dibagi menjadi 2, yaitu tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Dan tanda pengenalan anggota pramuka yang terakhir adalah tanda penghargaan. Tanda penghargaan ini merupakan tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa atau dharma bakti yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka, gerakan kepramukaan sedunia, dan masyarakat. Tanda gerakan pramuka ini terdiri atas penghargaan bagi peserta didik dan tanda penghargaan bagi pramuka dewasa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tanda pengenal gerakan pramuka. Tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian seragam pramuka yang dapat menunjukkan identitas seorang pramuka, baik identitas diri, satuan, kemampuan, tanggung jawab, daerah asal, wilayah tugas, kecakapannya, hingga tanda penghargaan yang dimilikinya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemaparan pemateri sebelumnya. Maksud dan tujuan dari tanda pengenal gerakan pramuka, di mana penggunaan tanda pengenal pramuka itu dimaksudkan untuk mengenali diri seorang pramuka, satuan, tempat, wilayah, tugas, dan jabatan dari anggota pramuka itu sendiri. Nah, tujuannya untuk memberikan motivasi kepada anggota gerakan pramuka agar menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang anggota pramuka. Yang selanjutnya bergairah, bersemangat dalam meningkatkan kemampuan dan kecakapan serta karyanya. Bersungguh-sungguh melaksanakan janji dan ketentuan moral. Dapat mengamalkan pengetahuan dan kecakapan sesuai tanda-tanda pengenal yang dipakainya. Yang terakhir, menanamkan dan mengembangkan rasa persaudaraan di kalangan anggota gerakan pramuka serta kesadaran ikut memiliki dan memelihara bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan organisasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda pengenal. Nah, dalam penggunaan tanda pengenal ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya yakni tanda pengenal bukan sebagai perhiasan dan bukan alat untuk membedakan kedudukan atau martabat anggota pramuka. Yang kedua itu agar pemakaian dan pemberian tanda pengenal dapat menempati fungsi dan mematuhi upaya pencapaian tujuan, maka harus diperhatikan. Ada beberapa yang harus diperhatikan, yakni dalam pemakaian tanda pengenal harus disertai juga dengan tanggung jawab dan juga kewajiban. Selanjutnya itu tanda pengenal yang harus dipakai itu tanda pengenal yang sah dan benar, baik bentuk, ukuran, dan warna sebagaimana diatur dalam petunjuk penyelenggaraan. Yang terakhir yakni pemberian tanda pengenal yaitu hanya kepada seseorang yang telah memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana yang telah diatur oleh petunjuk penyelenggaraan.